ngomongin soal Gen Z, milenial, boomer, kayaknya nggak ada habisnya sih. Kita juga lagi sering ngepost soal ini ya, 1%. Dan kalau lo termasuk orang yang aktif di media sosial, mungkin lo sering banget gitu nemuin komentar orang-orang yang ngebawa tentang generasi, ngebanding-bandingin antar generasi atau ngelawak tentang satu generasi gitu. Kadang dikaitkan juga dengan daerahnya, Depok lah, Jaksel, Bandung gitu kan, Bekasi juga, dan lain sebagainya. Dan kita mungkin pernah dengar bahwa banyak tuduhan-tuduhan ke Gen Z. Generasi sekarang tuh katanya generasi yang manja, gampang stres, dikit-dikit healing. Udah itu jompo juga lagi, pakai koyo dan lain sebagainya gitu habis duduk. Ini juga udah sempat gua bahas by the way. Nah, di video kali ini gue mau fokus ke salah satu hal, yaitu penyebabnya. Kenapa sih Gen Z itu kayak gini? Kalau dibilang ini bener atau enggak, ya bener gitu ya. Kadang-kadang bener. Diomongin jompo ya bener gue pakai koyo gitu kan. Diomongin healing ya bener juga, banyak orang yang healing gitu kan. Diomongin gampang stres, manja juga bisa jadi bener juga. Nah, sekarang gue mau ngebahas soal penyebabnya. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Ini bukan iklan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu kalau sekarang lo punya kesempatan buat kontribusi langsung di topik video 1%. Dan caranya simple banget, dan gratis juga ya. Cukup lo tulis saran topik video di kolom komentar dengan hashtag curhatan perseners. Topiknya bisa apa aja, personal finance, filsafat, anime, drakor, atau pengalaman pribadi lo gitu, yang kayaknya keren kalau dibahas. Komentar terbaik bakal kita jadiin topik bahasan di video selanjutnya, dan bakal kita masukin di awal video. Oke? So, gue tunggu cerita atau curhatan dari lo ya. Dan jangan lupa harus pakai hashtag curhatan perseners, oke? Yaudah, kita langsung sikat ke video. Nah, jadi gini, kalau menurut gua, dari bacaan-bacaan yang gua baca yang cukup menarik, ternyata Gen Z itu kayak gini karena apa coba? Karena masa kecil kurang bahagia, MKKB. Atau kalau bahasa kerennya, gue sebut ini sebagai Adverse Childhood Experience. Ini bahasa ilmiahnya ya. Kita singkat aja jadi ACE ya. Si Adverse Childhood Experience ini terjadi ternyata di 60% partisipan di penelitian di Amerika. Jadi di Amerika tuh ada penelitian, meneliti orang-orang di atas 18 tahun. Ternyata orang-orang di atas 18 tahun itu mengalami apa? Mengalami yang namanya masa kecil kurang bahagia alias si ACE tadi. Contohnya misal, di abuse secara emosional. Contohnya lu dikatain gitu pas kecil, alah goblok lu jadi anak, dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan kata-kata yang kasar ya, yang nyakitin hati. Nah itu sebenarnya adalah contoh ACE alias masa kecil kurang bahagia. Nah, yang kedua, si ACE ini kan atau masa kecil kurang bahagia ini ada jenisnya ya. Yang kedua, jenis kedua, yang cukup banyak adalah ketika orang tua berpisah atau cerai. Ya, gue juga termasuk dong. Ya iya, gue juga ternyata mengalami ACE cuy. Gitu, orang tua gue berpisah alias broken home. Nah, itu kan di Amerika ya. Di Indonesia gimana? Mungkin ada yang berdebat kayak gitu. Nah, sebenarnya ternyata dari penelitian yang gue baca, ya sama juga. Jadi adanya gangguan mental, ada salah satu penelitian di Indonesia yang ngebahas ketika orang mengalami depresi, salah satu penyebabnya adalah karena masa kecil. MKKB, masa kecil kurang bahagia. Si ACE tadi, yang barusan gue jelasin. Either karena lo mungkin dikatain sama orang tua gitu ya, sampai kena mental gitu. Atau mungkin ya, kita berasal dari keluarga broken home. Gue bilang kita karena ya gue juga dari broken home. Dan bisa dibilang juga ya, gue mungkin ada juga beberapa mental issue gitu ya. Meskipun gak nyampe gangguan sih, kalau gue. Dan mungkin lo juga ngerasain quarter life crisis dan lain sebagainya. Nah, si MKKB ini, Adverse Childhood Experience ini, sebenarnya apa ya, menurut gua bisa jadi penyebab. Karena sebenarnya udah banyak banget risetnya yang nyebutin bahwa ini bakal berdampak ke kesehatan mental, ke kesejahteraan hidup ya anak-anak di masa depan. Nah, sekarang mungkin lo udah kebayang ya, kenapa sih mental illness banyak terjadi di generasi kita. Salah satunya karena MKKB tadi. Nah, sekarang berarti mungkin banyak dari lo mikir, berarti salah orang tua gua dong, berarti salah si boomers ini dong. Ya menurut gua susah juga sih ya kalau kita mau nyalahin. Dan menurut gua nggak bisa sih nyalahin orang tua. Kenapa? Karena ya orang tua kita juga hidup dengan berbagai pengalaman traumatis alias MKKB juga cuy gitu. Kayak kalau lo lihat ya, di Indonesia itu tahun 45 kita ada apa? Di dunia ada perang dunia, di Indonesia lagi merdeka. Ada banyak perang, mungkin sama Jepang, terus juga ada sama Belanda juga. Agresi militer dan lain sebagainya. Terus juga ada krisis moneter, ada juga gerakan 30 SPKI, dan banyak lagi. Jadi orang tua kita tuh kalau misalnya mereka lahir di tahun let's say 40, 50, 60, 70 itu juga sebenarnya stressful cuy. Dan ketika orang stressful, apa yang akan terjadi? Ya ketika ngasuh anak juga, ya acuannya adalah si stressful tadi gitu. Hal-hal yang stressful itu udah jadi makanan sehari-hari mungkin. Mungkin lo udah ketika diomelin sama orang tua lo, kayak ya dulu ayah juga gini, susah hidupnya dan lain sebagainya gitu kan. Ya dan memang bener, dan ingat zaman dulu itu apa coba? Belum ada 1%, belum ada
Indonesian Life School gitu, misalnya ngajarin webinar pernikahan gitu, mana ada gitu, dan mungkin nggak laku gitu ya, kalaupun ada 1% dulu. Bisa jadi ya, bisa jadi nggak laku. Mana ada gitu mental health dulu, mana ada pengembangan diri zaman dulu gitu, mana ada ngomongin relationship webinar gitu ya. Jadi kayak berbagai macam topik kayak gitu dulu kayak ya ngapain lah dipelajarin. Dulu mah orang-orang ya taunya adalah ya abis lulus kuliah lu masuk STAN gitu, lu masuk PNS, terus juga lu jadi dokter atau lu jadi pengacara gitu, atau kayak kalau mimpi yang tinggi dikit lu jadi astronot gitu kan. Itu kan mimpi-mimpi yang common banget dulu pas kita lagi SD. Sekarang sih anak SD mimpinya jadi apa? Jadi YouTuber gitu. Misalnya pengen jadi kayak Bang Arab gitu ya, main game, atau mungkin jadi musisi yang juga jadi influencer dan lain sebagainya gitu ya. Dan menariknya adalah ada istilahnya nih di psikologi. Jadi kalau tadi emang bener Van kalau misalnya dulu orang tua kita kena mental misalnya ketika perang dunia atau apa, terus anaknya juga bakal kayak gitu. Bisa cuy. Ada, namanya teorinya adalah intergenerational transmission of trauma. Anjay, apaan tuh? Intinya trauma yang dimiliki oleh nenek lo, misalnya belum sembuh nih, itu akan menurun tuh ke emak lu gitu ya. Dan terus dari emak lu turun lagi ke lu. Dan kalau misalnya lu sekarang punya trauma tertentu, diturunin lagi bisa jadi. Kalau misalnya lu nggak ngelakuin apa-apa sih ya. Nah ini singkatnya ngegambarin bahwa adanya kesinambungan antar generasi yang di dalamnya gak hanya ngomongin karakteristik doang, tapi juga ngomongin soal perilaku. Nah menariknya ini tuh terjadi karena dua hal sebenarnya. Pertama, genetik, DNA, yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan ya kalau genetik sama DNA. Tapi ada juga bukti yang ngomongin soal itu. Pertama genetik, yang kedua adalah lingkungan, alias cara pengasuhan. Jadi itu juga ngaruh sebenarnya pengasuhan. Ya ini juga yang disebutkan oleh teori-teori psikoanalisis ya, yang disebutin sama Sigmund Freud, Carl Jung, Karen Horney, ahli-ahli psikologi gitu ya zaman dulu. Ya memang masa kecil itu sangat berpengaruh, katanya sih gitu ya. Dan menariknya adalah ada riset juga yang ngedukung di zaman sekarang. Jadi anak-anak dari orang tua yang ngalamin trauma, karena kondisi yang dia alami, itu akan rentan lebih beresiko untuk munculin sikap yang sama dari orang tua itu. Jadinya ada faktor keturunan juga tuh, dan pengasuhan yang bisa terjadi terus-menerus. Gambarannya gini sih ya, misal lo lahir dari keluarga yang keras, yang bikin lo hidup tuh gak ngerti gitu. Keluarga yang harmonis tuh kayak gimana, lo gak ngerti gitu. Lo gak relate sama misalnya keluarga yang let's say makan malam gitu bareng-bareng tiap hari. Lu nggak ngerti sama keluarga yang foto keluarga gitu. Nah, kalau kita relatein sama zaman sekarang, pasti sering lah kita dapat komentar gitu ya dari para boomers dan lain sebagainya. Gue tuh dulu dipukul kok pakai rotan biasa aja gitu ya. Gue dijewer juga biasa aja. Gue juga digini-giniin biasa-biasa aja. Manja banget ya anak zaman sekarang gitu. Dulu gue digituin sih ya nerima-nerima aja. Nah sebenarnya itu adalah komentar yang nggak asing. Bisa jadi ada bener ya. Dan gak salah juga kalau orang-orang mau ngasih pendapat soal threshold lah atau mungkin batasan gitu ya. Kayak dulu tuh batasannya di jewer masih oke kok. Dan sekarang kalau mau dilakuin juga masih oke. Tapi gue nggak mau ngomongin soal batasannya karena itu subjektif banget ya. Yang mau gue highlight adalah bukan standarnya gitu ya. Karena standar bisa beda-beda. Standar pengasuhan orang tua juga bisa beda-beda. Bukan berarti gue juga kontra banget sama fisik ya gitu. Kayak apakah ngejewer itu bener atau enggak. Apakah nampar itu bener atau enggak. Yaitu perdebatan lain lagi ya. Tapi yang mau gue highlight adalah normalisasinya sih gitu. Jadi kayak kadang ada hal yang mungkin udah too far gitu ya di zaman sekarang, udah kejauhan, atau di zaman dulu juga bahkan kayaknya nggak baik gitu yang kayak gitu, tapi dinormalisasi. Jadi kayak dianggap benar meskipun sekarang zaman tuh udah berubah cuy. Ya kan kalau zaman udah berubah perilakunya juga harus berubah, iya nggak sih? Nah sekarang jadi mungkin lu udah kebayang gitu ya, kenapa sih mental illness terjadi, kenapa sih misalnya Gen Z itu kayak gini sekarang. Bisa jadi karena faktor sebelumnya juga, dan karena memang zaman udah berubah. Dan kenapa kita dikatain sama orang-orang di generasi atas ya karena memang nggak relate aja pertama, kedua juga nggak dapet edukasi yang sama, ketiga juga kebiasaannya udah beda. Dan ini sebenarnya akhirnya ngaruh sih ke Gen Z gitu ya, baik secara positif ataupun negatif. Kalau positif ya jelas sekarang jauh lebih aware, jauh lebih terbuka sama internet, sama edukasi. Terus juga pengasuhan positif juga udah tahu. Mungkin lu juga jadi oke, gue sebelum nikah gue mau belajar dulu di 1% gitu ya. Mungkin ikut webinar ya, mungkin lu ikut tentang kelas-kelas parenting gitu-gitu ya. Itu jadi bagus sih. Yang jelas sekarang itu kita diberkahi sih. Diberkahi dengan awareness ya. Diberkahi dengan kesadaran bahwa banyak hal yang sebenarnya sebelumnya kita lakukan itu salah. Yang sebelumnya orang tua kita lakukan itu salah. Dan yang paling penting sebenarnya adalah untuk ngelatih awareness itu sih. Supaya bisa jadi self-awareness. Bukan cuma awareness untuk nyalah-nyalahin, alah boomer kayak gitu gue bisa kayak gini. Tapi juga untuk nyalahin diri sendiri juga sih. Kayak kalau misalnya ada yang salah,
Kalau misalnya ngerasa lu terlalu manja, kalau misalnya lu ngerasa lu terlalu positif sampai toxic misalnya, atau lu terlalu banyak healing gitu kan, itu juga kan bisa jadi beneficial buat lu, bisa jadi berguna. Jadi kayak di zaman sekarang kita diberkahi dengan itu, meskipun di satu sisi ketika misalnya banyak informasi yang muncul, kita juga diberkahi dengan hal buruk juga sih, dimana informasi yang muncul itu nggak selalu benar, nggak selalu bermanfaat. Mungkin informasi ini juga bisa jadi malah bikin kita misalnya self-diagnosis dan lain sebagainya. Nah, terus caranya gimana buat menghadapi tantangan di zaman sekarang? Atau supaya lu misalnya kedepannya nggak jadi kayak orang tua lu gitu, kalau misalnya orang tua lu, let's say, negatif gitu ya. Caranya adalah banyakin belajar sih. Ilmu bisa kita akses dengan mudah, mau yang berbayar, mau nggak berbayar gitu ya. Kalau berbayar ya bisa di webinar 1%, kalau nggak berbayar ya bisa di YouTube 1% juga gitu. Atau mungkin di platform-platform lain ya. Tapi kayak kalau di 1% sendiri, lu bisa cek, kita udah punya banyak playlist dari personal finance, relationship, sampai dengan ke kesehatan mental, overthinking, quarter life crisis, itu banyak banget sih. Ya tinggal mau atau enggak aja sih untuk nonton berbagai macam video edukasi, dan kayak mau atau enggak untuk kritis terhadap diri sendiri sih. Bukan hanya kepada generasi atas, dan catatan juga untuk generasi yang di atas bukan hanya ke generasi yang bawah, tapi juga kita juga evaluasi diri sih. Siapa tahu justru ternyata bukan generasi ini masalahnya, bukan generasi atas masalahnya, tapi masalahnya adalah minimnya edukasi, dan kita nggak mau berubah. Mungkin gitu ya. Dan kalau misalnya lo tertarik buat belajar di 1%, lo juga bisa ikut komunitas gratis 1%, bisa cek link di deskripsi. Ada juga video dan playlist yang udah gue saranin di deskripsi, ya silakan. Mungkin segitu penjelasan gue kali ini. Sekali lagi gue mau bilang kalau kita sebagai Gen Z sebenarnya bisa jauh lebih keren sih daripada generasi di atas kita. Yang penting kita bisa manfaatin semua fasilitas yang kita punya, semua privilege yang kita punya, dan yang paling penting adalah ya jadi kritis sama diri sendiri juga, biar bisa evaluasi diri. Jadi nanti rantai kejahatan atau rantai MKKB ini, atau bahasa gaulnya ACE tadi, bisa terputus. Semoga kita sebagai Gen Z bisa jadi calon pemutus siklus trauma tadi. Dan akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, thanks. See you on the next video.